masih menunggu seperti apa kebijakan utama dari Donald Trump ketika sudah efektif untuk menjadi presiden Amerika di Januari 2025 nanti. Tapi salah satunya yang sudah terdengar ini adalah menaikkan tarif untuk China hingga 60%. Lalu seperti apa menurut Anda ini akan memberikan dampak terhadap pergerakan indeks dolar dan juga mungkin neraca perdagangan kita sebagai partner dagang China? Ya, kalau untuk tarif, yang hal hampir pasti adalah it will give inflationary pressure to US. Ya, jadi bisa jadi inflasi Amerika yang sekarang 2,6% year on year bisa jadi akan kembali naik. Naiknya bisa jadi mungkin sampai I don't know, maybe up to 3.2% ya, maybe next year ya. Hopefully bisa diatasi oleh Amerika yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saya lihat positifnya, this is based on historical ya. Waktu Trump pertama adalah globalnya basically almost zero global political tension atau yang besar-besar tidak ada. Nah, ini akan sangat menarik jika global political tension yang sudah ada sekarang menjadi sangat mereda atau bahkan hilang sama sekali. Artinya apa? Pressure atau upside risk dari oil price akan hilang. Nah, jika oil price-nya turun, trade balance Indonesia akan sangat baik karena Indonesia adalah net importer oil. Ya, saya rasa itu juga akan bagus untuk Indonesia. Semoga itu yang terjadi. Kalau tarif, Indonesia sih dampaknya indirect ya, karena it will bring inflationary pressure to US. Baik, tapi seperti apa ini akhirnya akan mempengaruhi persepsi investor asing untuk menarik dananya dari emerging market seperti Indonesia? Nah, karena Indonesia ini dinilai sekarang masih sedikit kurang menarik dibanding yang lain. Contohnya, Anneke, kalau kamu perhatikan, year to date di 2024, salah satu negara ASEAN yang performance-nya paling bagus adalah Malaysia. Malaysia year to date performance-nya baik. Karena apa? Karena dia menawarkan tempat-tempat tertentu dan memberikan insentif tertentu untuk tech bisnis. Ya. Nah, Indonesia juga harus cepat-cepat dengan pemerintahan baru, saya sangat positif dengan pemerintahan yang baru, cepat-cepat untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Nah, salah satu perubahan yang sangat diperlukan adalah bagaimana middle class kita ini supaya memiliki daya beli yang lain. Salah satunya mesti dari pajaknya mesti ditingkatin, tapi efektif ya. Bukan berarti artinya tax rate-nya dinaikin ya, tapi mesti efektif, kemudian kita mesti start industrialisasi. Baik, Pak Arfan tadi Anda sampaikan aset-aset keuangan Indonesia ini bukan yang paling menarik menurut anggapan dari investor asing begitu. Untuk saingan terbesar kita di ASEAN misalnya, menurut Anda pertimbangan terbesar investor itu ada di negara mana? Kalau ASEAN sekarang yang menarik itu gini, sebenarnya Indonesia itu cukup menarik. Yang tadi saya bilang ya, ada 3 sektor utama yang cukup baik, yaitu perbankan, consumer, dan komoditi. Nah, tetapi seperti perbankan, saya rasa valuasi kita sudah mulai rich. We are at the rich valuation. Kita tidak bisa dibilang murah lagi untuk perbankan, sehingga menjadi kurang menarik. Ya. Sehingga global investor bisa jadi lebih memilih untuk mengambil sebagian dari kepemilikannya di banking Indonesia untuk dialihkan ke, for example, China. China is very interesting now dengan adanya stimulus-stimulus yang besar, yang masif untuk menggerakkan ekonominya. Begitu pula mungkin mereka juga akan siap-siap untuk what will happen in US. Ya. Ini harus kita tunggu dulu. Jadi sebenarnya kalau Indonesia dibilang tidak menarik, enggak sih, secara advantage kita sangat menarik untuk banking, consumer, dan komoditi, tetapi valuasi kita sudah tidak murah lagi, Anneke. Baik, jika memang hingga akhir tahun atau mungkin masih berlanjut di tahun depan, fixed income ini masih menjadi instrumen investasi yang mungkin akan lebih diminati. Bagaimana dengan nasib pasar saham kita? Kalau sekarang kita lihat sudah terdepresiasi di 7.100-an, apakah menurut Anda ini akan jatuh lebih dalam lagi dan seperti apa nantinya pasar saham akan ditutup di tahun ini menurut Anda? Kalau market as a whole untuk equity market saya rasa karena tahun lalu tutupnya itu di 7.272, saya rasa ada peluang yang sangat baik untuk kita tidak tutup 2024 di teritori negatif. Ya.
Beberapa seperti perbankan, valuasinya saya bilang tidak semurah itu, tetapi karena adanya derasnya aliran outflow dari foreign, sekarang lumayan ya, udah oke. Consumer juga begitu juga dengan komoditi. Jadi saya bilang kalau untuk prospek equity market sampai dengan akhir tahun, masih ada peluang untuk kita tutup 2024-nya tidak dalam teritori negatif. Jadi di atas 7.272. Baik, bagaimana strategi rebalancing portofolio di KISI EM hingga di 1 bulan jelang penutupan akhir tahun ini? Apakah ada sektor-sektor yang mungkin menjadi fokus atau sektor-sektor yang justru ditinggalkan? Ini untuk equity market ya? Iya, betul. Untuk equity market kita masih sama, kita konsentrasinya lebih ke LQ45, yaitu 3 sektor tersebut kita melihat apa-apa saja yang masih ada story. For example, BRI ini secara valuasi ini I think it's the lowest in 3 to 5 years ya by PB valuation. Why? Karena outflow foreign. Itu juga BRI peluangnya cukup tinggi. BCA is quite stable. Bank Mandiri is one of the biggest bank in Indonesia. Saya rasa untuk perbankan cukup menarik sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan awal tahun depan ya. Dari results Q3 2024 pun sektor perbankan masih cukup menarik ya. Tapi saya bilang yang tadi saya bilang valuasi juga ya tengah-tengah lah kurang lebih ya. Untungnya tertolong dengan adanya outflow asing sehingga valuasinya sudah mulai terdepresiasi sedikit. Baik, bagaimana untuk sektor lainnya selain sektor finansial? Kalau berdasarkan kalau sektor komoditi, saya masih suka dengan batu bara dan nikel ya. Dua-duanya valuasinya masih oke, masih compelling, results-nya juga masih bagus ya. Kita lihat lagi sampai dengan results Q3-nya kan belum semuanya keluar, kita lihat lagi results-nya nanti dari Q3. Baik, untuk consumer Anda lihat seperti apa? Consumer menarik, cuman nah ada beberapa hal, contohnya seperti ada noise bahwa akan ada pajak gula, ya pajak sugar tax ya. Mulai besar kita lihat, kita belum tahu nih besarannya berapa, pajaknya seperti apa, apakah minumannya ready to drink, apakah yang dalam kemasan, maksudnya dalam bentuk bubuk ya, dalam bentuk sachet juga termasuk, kita belum tahu, tapi ada beberapa challenges. Yang pertama dari sisi regulasi, yang kedua adalah memang Indonesia daya beli konsumennya memang menurun akhir-akhir ini. Jadi kalau consumer kita lihat dulu, kita belum mau ngasih lihat beberapa results juga kurang bagus ya.